Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Citra Lestari. Dalam video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku bagaimana mengatasi anak yang malas menulis, terutama di kelas ya. Jadi sebelum kita mempertegas bahwa anak itu malas, kita harus melihat dulu ke dalam diri anak tersebut. Apakah memang anak itu benar-benar malas nulis, ataukah ada faktor lain, misalnya tangan dia yang suka basah, atau motorik kasar dia kurang terlatih, atau dia mengalami kesulitan dalam penglihatan, atau mungkin dia masih bermasalah dalam membacanya, atau banyak hal lah intinya yang perlu kita teliti dulu sebelum menjudgment anak itu malas gitu ya. Hal pertama yang bisa kita lakukan sebagai guru dalam mengatasi anak yang malas menulis. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, hal ini aku lakukan untuk anak-anak yang malas menulis di kelas. Jadi kita pertama bisa melakukan penulisan yang jelas di papan tulis. Nah, kadang kan guru-guru nih nulisnya kayak disambung atau terlalu kecil, ya kan? Jadi anak-anak tuh mengalami kesulitan dalam menulis, terlebih yang duduknya di belakang, ya kan? Yang duduknya di belakang pasti mata itu menyerengit gitu loh. Tahu menyerengit kayak dikecilin gitu ya buat memperjelas gitu kan. Dan hal ini harus kita rubah dulu ya. Kita harus melihat dulu tulisan kita ini udah pasti terlihat sampai belakang atau enggak. Itu yang membuat anak males nulis. Kalau tulisan kita jelas, mudah dibaca, pasti anak gak akan males menulis. Itu hal pertama. Hal kedua yang aku lakukan dalam mengatasi anak yang malas menulis, biasanya aku memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu ya. Anak-anak mohon ditulis materi yang ibu berikan di papan tulis karena sudah pasti akan keluar di ulangan. Nah, kalau udah dibilang kayak gitu, pasti anak-anak merasa, oh hal ini itu penting dan harus dicatat dan harus aku baca lagi nanti, ya kan? Jadi otomatis anak-anak pasti akan menulis. Jadi kadang anak-anak mikir kayak, buat apa sih aku nulis? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Kayak gitu. Dan itu harus kita pertegas ke anak-anak agar anak-anak paham bahwa itu perlu kamu tulis gitu. Hal ketiga yang aku lakukan adalah membuat warna di papan tulis. Ya, pasti teman-teman udah tahu ya, guru-guru itu pasti menggunakan spidolnya kalau nggak warna hitam, warna biru, atau warna merah paling mentok-mentok. Sadar nggak sih hal-hal kayak gitu kadang membuat anak-anak itu merasa bosan, terlebih anak kelas rendah. Ya tahu ya, kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Dan biasanya aku memberikan warna khusus untuk murid aku. Jadi aku menggunakan spidol warna-warni. Nah, spidol warna-warni ini ketika aku pakai ini di kelas buat menulis, itu tuh anak-anak langsung kayak, wah, spidolnya warna hijau, wah ada yang warna ungu, dan ada yang warna orange. Mereka tuh kayak yang kaget gitu ya, berarti dia happy. Emang sih kadang sekolah itu hanya memfasilitasi guru spidol warna hitam dan biru aja. Tapi ini memang aku inisiatif pribadi beli sendiri di toko untuk memfasilitasi anak-anak aja sih, biar lebih semangat dalam belajar. Kalau di toko offline-nya aku beli di Intermedia, ini bukan promosi ya, tapi kalau di Shopee itu banyak banget dan harganya itu kisaran 6.000 atau 7.000, 6-8.000 lah yang amannya ya. Nah, kalau di Intermedia itu kisaran harga kalau nggak salah itu 9,5 sampai 12.000 segitu. Dan ini tuh spidol aku yang lama. Anak-anak ngeliat ini tuh kayak, wah, ibu pasti butuh waktu setahun ya buat ngumpulin itu. Itu anak-anak emang polos banget. Ini spidol aku yang lama ya kan, dan ini tuh yang baru. Nah, itu yang membuat aku lebih termotivasi untuk membuat tulisan di papan tulis menggunakan spidol berwarna. Dan itu udah pasti bikin anak-anak happy. Ya seperti halnya kita aja deh, ketika melihat hal yang lebih berwarna pasti lebih tertarik dan eye-catching banget ya kan. Dan ketika menulis pun pasti akan ada perbedaannya. Nanti aku tampilin di video ini perbedaan tulisan yang aku gunakan dalam menggunakan spidol berwarna.
Pokoknya aku mau nampilin tulisan aku di papan tulis menggunakan spidol berwarna ya. Nah, kemudian hal keempat yang biasanya aku lakukan adalah menghitung. Jadi anak-anak itu aku hitung agar menulisnya cepat. Misalnya saat ini ibu akan menulis, dan setelah menulis ibu kasih waktu 20 menit untuk selesai. Maksudnya gimana sih menghitung itu? Jadi kayak gini, aku biasanya nulis di papan tulis. Sebelum aku memulai menulis di papan tulis, aku itu memberi aba-aba ke anak-anak. Hari ini ibu akan mau menulis tentang pengertian ovipar, vivipar, dan ovovivipar di papan tulis. Selesai ibu menulis, ibu akan memberikan waktu 20 menit. Setelah ibu selesai, intinya jadi aku selesai nulis nih, terus aku kasih waktu dia sekitar misalnya 20 menit. 20 menit belum selesai nggak selesai akan ibu hapus, ya kan? Dan sebelumnya juga aku kasih penjelasan bahwa tulisan yang saya tulis atau yang saya berikan di papan tulis itu pasti akan keluar di ulangan. Nah, udah pasti deh, dijamin setelah aku beri aba-aba kayak gitu, anak-anak tuh langsung kayak nulisnya tuh cepet, langsung kayak ngebut gitu. Tapi worth it sih. 11, 18, 19. Ketika aku mengaplikasikan kegiatan yang tadi, aku bilang hitung, itu udah dijamin kelas itu pasti akan hening dan anak-anak bakalan fokus dalam menulis, ya kan? Kalaupun masih ada yang warawiri kayak ngeraut, minjem penghapus atau pensil, it's okay, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting mereka itu nggak berisik dan nulis, dan itu udah pasti kayak kejar-kejaran nulisnya. Kemudian ketika lagi nulis itu kan udah 20 menit nih berlalu, itu aku tetap menghapus papan tulis setelah udah 20 menit, atau biasanya aku kasih spare waktu 5 atau 10 menit lagi gitu kan. Tapi tetap setelah itu aku hapus untuk mendisiplinkan mereka bahwasanya memang harus gerak cepat gitu, jadi nggak membiasakan lama atau mengulur-ulur waktu seperti itu. Terus bagaimana dong untuk anak-anak yang masih belum selesai dan lama nulisnya? Dan untuk mengatasi anak-anak yang masih belum selesai, biasanya aku menganjurkan untuk lihat catatan temennya. Atau biasanya aku telusuri dulu apakah dia mengalami kendala dalam penglihatan. Kenapa sih kamu kok belum selesai, alasannya apa gitu. Atau biasanya kita bisa lihat dari tangannya, apakah tangannya keringetan, atau bagaimana cara dia menulis, itu bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya dia dalam menulis, atau dia punya kelainan lain. Dan itu biasanya tetap aku maklumi, tidak aku judgement kayak kamu malas gitu, enggak. Tetap aku biasanya memberikan anak-anak pengertian gitu. Dan hal kelima yang mungkin bisa kita lakukan sebagai seorang guru, yaitu memberikan informasi kepada wali murid bahwa anaknya ini mengalami kendala dalam menulis. Tujuan kita sebagai guru memberitahu ke wali murid bahwa anaknya ini mengalami kendala kesulitan itu perlu banget biar wali murid itu nggak mikir anak saya malas ya, anak saya kurang tertib ya, enggak. Biar kita bisa mencari solusi bareng-bareng kenapa anaknya mengalami kesulitan dalam menulis. Dan biasanya ada kok alat yang membantu anak-anak dalam mengatasi kesulitan menulis gitu. Seperti ini, nanti aku tampilin. Nah, ini bisa kamu beli di Shopee, bukan promosi ya, tapi ini untuk memberikan solusi. Siapa tahu ada anak yang mengalami kesulitan dalam menulis dan itu bisa dijadikan alternatifnya. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa aku bagikan dan pengalaman kecil aku yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dalam mengatasi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menulis atau malas menulis ya. Bukan berarti malas beneran, tapi mungkin dia mengalami sebuah kendala yang kita nggak ketahui. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.